Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kebun Firdani, Gen Z berkebun. Hari ini sudah kurang lebih 2 minggu waktu pertama kali pembuatan pupuk bokosi cair menggunakan kotoran ternak tanggal 4 Januari kemarin. Dan sekarang hari ini aku mau lihat hasilnya. Seperti apa hasilnya? Yuk kita lihat. Ini dia guys. Sebelum ini dibuka, aku mau mengingatkan kepada teman-teman dulu. Bagi yang belum menonton videonya, belum menonton video pembuatannya, bisa tonton di link yang di sini ya guys. Agar teman-teman tahu bagaimana proses pembuatannya dan juga bagaimana hasilnya ini. Pembuatan pupuk cair ini dilakukan secara anaerob. Artinya, proses anaerob ini tidak membutuhkan oksigen dalam proses fermentasinya. Jadi harus ditutup rapat seperti ini menggunakan plastik. Nah, jadi seperti inilah guys hasilnya guys. Coba aku dekatkan dulu. Jadi seperti inilah dari dekatnya. Gak ada belatung-belatung kan guys. Ini ada busa-busa tipis. Tandanya proses penguraian bahan organiknya belum sepenuhnya selesai. Karena ada yang 2 minggu itu sudah matang sempurna. Ada juga yang sampai 1 bulan. Tergantung dari bahan-bahan yang digunakan pada proses fermentasi. Tapi ini sudah bisa digunakan. Busa pada pupuk bokosi cair ini akan hilang setelah fermentasi selesai. Proses fermentasi bokosi cair biasanya membutuhkan waktu sekitar 15-30 hari. Setelah 15-30 hari, proses fermentasi akan selesai dan busa akan menghilang atau berkurang. Yang sudah nampak berbeda yaitu bau khas kotoran ayam itu sudah berubah. Ini aku coba ambil airnya saja. Ini yang pupuk buatan sendiri. Dan sekarang kita buat. Dan ini masih segel ya guys. Nah, ini yang kemasan bermerek. Nah, jadi seperti inilah perbedaannya. Nampak jelas perbedaan warna. Hal ini wajar karena mungkin saja ini perbedaan dari bahan yang digunakan, dari bahan baku yang digunakan. Yang aku bandingkan di sini hanya perbedaan baunya saja. Baunya sekilas hampir sama, guys. Bau-bau asam-asam manis gitu, bukan bau busuk, bukan bau belatung. Tuh. Tuh guys, aman baunya guys. Sebenarnya proses fermentasi ini akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Tapi itu wajar, namanya kan juga kotoran guys. Kotoran, tapi direndam kan kena air pasti berbau. Tetapi bau itu tidak akan bertahan lama, karena akan diuraikan oleh mikroorganisme pada AM4. Itulah sebabnya kenapa fermentasi ini dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu. Atau bahkan lebih. Ya itu tadi karena agar proses penguraian bahan organiknya itu maksimal dan juga baunya itu berkurang. Jadi ini mau aku fermentasi lagi sekitar 1 minggu lagi. Karena ini juga intensitas hujannya cukup tinggi. Jadi kalau ini diaplikasikan kurang efektif juga karena nanti akan larut di bawah oleh air hujan. Jadi gak apa-apa lah ditambah lagi waktu fermentasinya selama 1 minggu. Nanti kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini sudah 1 minggu kemudian sejak tanggal 18 kemarin.
Jadi fermentasinya ini sekitar 3 minggu. Karena ini sudah aku rasa sudah cukup, jadi ini mau aku saring ke bak ini. Jadi yang ku ambil hanya airnya saja. Nah, ini airnya siap disimpan ke dalam botol. Nah, jadi inilah hasilnya POC kotoran ayam dengan fermentasi menggunakan EM4 dan molase tetes tebu selama 3 minggu. Proses fermentasi dikatakan berhasil jika pada saat hari terakhir fermentasi, saat dibuka itu tidak ada belatung dan aroma yang dikeluarkan itu tidak berbau busuk. Sebenarnya kalau berbau busuk juga tidak dikatakan gagal, karena hanya saja itu bakteri atau mikroorganisme pengurainya tidak cukup energi untuk menguraikan bahan-bahan organiknya dan untuk mengurangi baunya, sehingga proses fermentasi terhenti. Jadi misalnya berbau, solusinya bisa ditambahkan molase lagi, atau bisa juga ditambahkan EM4 dicampur molase atau EM4 tambah molase lagi untuk melanjutkan proses fermentasinya. Kemudian didiamkan lagi selama beberapa hari. Sama seperti punyaku ini. Ya, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.